petunjuknya oleh Nabi SAW, tak ada beda penunaiannya baik di lapang ataupun di rumah, plus keutamaannya dengan kondisi masing-masing yang mengikat penunaian sholat yang dimaksudkan. Jadi dari sini sekali lagi jangan ada kesan pesimis ketika memang dalam kondisi tertentu kita mesti menunaikan di rumah. Tunaikan saja ya, sunnah jelas, petunjuk jelas, pedoman ada, alhamdulillah sah, pahala insya Allah dengan izin Allah diturunkan. Pun demikian dalam kondisi yang normal di sebagian tempat, tunaikan di lapang ya, tunaikan atau di masjid sama persis dengan yang di rumah tadi tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jelas? 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 Mari kita coba tunaikan tutorial dari sholatnya. Menghadap ke arah kiblat. Jelas? Ukur arahnya, sesuaikan, jangan sampai keliru. Hati-hati, ini juga menjadi pelajaran penting ya bagi sebagian keluarga yang barangkali selama ini belum pernah mengalami situasi ini. Alhamdulillah bisa belajar lebih banyak, bisa tentukan kemana arah kiblat yang benarnya ya. Quran surah kedua ayat 144 ya, arahkan sesuai ke Masjid Al-Haram ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Selesai arah kiblat sudah, berikan arahan seperti tadi saya sampaikan, siap untuk memulai. Kemudian berikan isyarat sholatul jami'ah, sholat kita akan mulai. Ingat ya, tak ada qamat, tak ada azan sebelumnya. Isyarat boleh dengan bahasa Indonesia ya, sholatul jami'ah boleh kalau mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yuk kita mulai sholatnya berjamaah ya, khusyukkan hati kita, tenangkan jiwa kita, dan rasakan kenikmatan untuk berdoa saat sholat. Nikmat. Berniat dalam hati kita, kemudian mulai bertakbir. Fokus baik-baik. Nah, sebelum sampai ke takbir, saya ingin tunjukkan jumlah rakaatnya hanya 2. Jadi salat Idul Fitri ditunaikan 2 rakaat. Seperti salat subuh, 2 rakaat. Jelas? Baik, 2 rakaat ini perbedaannya teman-teman sekalian spesifik saat takbir. Ya, dan pilihan bacaan surat nanti. Saat takbir diriwayatkan dari sahabat Katsir bin Abdullah ya, dari bapaknya, dari kakeknya, Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terlihat beliau menunaikan salat Id itu, beliau mengimami dengan takbir, disebutnya takbirat zawaid, takbir tambahan dari sekedar takbiratul ihram. Takbir tambahan ini di rakaat pertama jumlahnya 7 dan di rakaat kedua jumlahnya 5. Baik, jadi ketika Anda bertakbir seperti biasa takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh angkat seperti ini di sini sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi. Ini hadis jadi Al-Bukhari ada, di hadis Muslim juga nomor hadis 397 ada, rawinya sahabat Abu Hurairah yang menyampaikan kepada kita dari peristiwa seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi ketika diajarkan oleh Nabi SAW cara salat yang benar. Maka Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighul wudhu. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan wudu, tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, kemudian bersalat, bersiap, kemudian bersiap untuk takbir. Maka Nabi contohkan bertakbir mengangkat tangan sejajar dengan bahunya, hadwa mankibaihi di sini. Ya. Bisa juga sejajar dengan daun telinga di sini. Mana yang paling nyaman saja. Ini di dalam riwayat hadis An-Nasai. Sejajar dengan daun telinga. Jadi boleh diangkat sini, boleh diangkat sini. Takbir yang pertama, membuka sholat. Pembuka ini disebut takbiratul ihram ya. Jadi ketika bertakbir kemudian ihram, sifat ihramnya muncul. Apa itu ihram? Dari ahrama yuhrimu ihraman. Akar katanya diambil dari haram, harama yahrumu haram. Haram itu dilarang, tidak boleh. Kalau kita ingin menanggalkan segala hal untuk menunjukkan ini tidak boleh, tambah hamzah, ahrama yuhrimu, sifatnya ihram. Maksudnya apa? Ketika sudah bertakbir maka dilarang, tidak boleh, tinggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang, buang, jangan dibawa-bawa. Permasalahannya orang sholat seringkali membawa dunianya sehingga itu mengganggu kekhusyuan dalam sholatnya. Padahal rumusnya jelas, begitu diangkat takbir. Ya, di Abu Daud disebutkan,
Fayaqulu Allahu Akbar. Katakan dengan lisanmu, Allah yang maha besar. Dunia nggak besar, pekerjaan nggak besar, gaji nggak besar sekarang. Corona kecil, semua Allah yang hanya besar. Ya, buang semua ke belakang. Sehingga urusan kita hanya terfokus kepada Allah saja dan mengagungkan Allahu Jalla Jalalah. Diangkat seperti ini, kemudian angkat sejajar dengan ya telinganya atau sejajar dengan bahu atau daun telinganya. Maka setelah itu teman-teman sekalian, ihram, ingat ihram, buang semua yang tidak ada kaitan dengan salat. Fawadha'u kaffahul yumna aw yadahul yumna 'alal yusra. Maka kemudian meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri seperti ini. Ya. Di dadanya, sadrun, di sini boleh begini, ya. Yang telapak ke punggung, boleh ini rusgun ala rusgun. Ya, ini pergelangan di pergelangan di sini ketemunya. Ya, tapi tolong harus pas ya. Jangan direka-reka. Allah Akbar, tidak ya. Cukup langsung saja takbir Allahu Akbar. Boleh ke sini sedikit tapi jangan sampai ke sini. Ya, jadi jangan megang siku ke sini. Dan ini dicela oleh Nabi. Jangan sampai kamu takbir bersedekap seperti orang sombong. Jadi diibaratkan sombong begini. Ya, kayak lagi ngawasin proyek gitu. Seperti ini. Ya, tidak. Jadi sampai di sini saja. Nah, ini takbir pertama. Disebut takbir pembuka. Bukan pertama dalam konteks yang 7 tadi. Jadi takbir pembukanya ihram. Baru setelah itu tambahkan 7. Ya, bacaan tidak ada beda. Allahu Akbar seperti tadi, ya. 1, Allahu Akbar, 2, Allahu Akbar, 3, sampai dengan 7. Baik, Ustadz, apakah di sela-sela takbir itu ada bacaan spesifik? Baik, di sini ada perbedaan kecil pendapat di antara ulama. Karena memang tidak ada yang spesifik langsung disebutkan dari Nabi, hanya isyarat saja. Dalam hadis Katsir bin Abdullah tadi, nggak dirinci bacaan antar takbir zawaid tadi, takbir tambahan. Hanya disebutkan Nabi takbir 7 kali. Pertama, rakaat kedua 5 kali. Karena hanya sebutannya seperti itu saja, maka ada yang menyimpulkan, terutama mazhab Maliki, di Imam Malik, takbirnya tidak diselingi dengan bacaan apapun, cukup takbir saja. Ya, jadi singkat, cepat, padat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Demikian terus sampai dengan 7. Baik. Di mazhab Asy-Syafi'i kemudian mengambil keumuman makna dari sela-sela walitukabbirullaha ala ma hadakum. Isyarat Al-Qur'an supaya engkau memperbanyak takbir. Sedangkan takbir teknis petunjuk ketika dari bacaan Nabi ada riwayat menyebutkan takbir, tahmid, tasbih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya. Ada takbir, ada tasbih, ada tahmid. Maka sebagian khususnya dari mazhab Asy-Syafi'i mengisi sela-sela itu dengan kalimat-kalimat isyarat hadis tadi. Jadi begitu diucapkan takbirnya, diangkat tangannya, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya, atau perbanyak takbir saja, tahmid saja atau tasbih saja. Ini umum sifatnya. Sampai dengan 7. Jadi Allahu Akbar, jeda ucapkan, Allahu Akbar, jeda ucapkan, mau tasbih, tahmid, takbir atau dihimpunkan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira takbir, walhamdulillahi katsira tahmid, ya wa subhanallahi bukratan wa asila tasbih. Ketiganya dikumpulkan dalam satu kalimat. Baik mengucapkan atau tidak berpengaruh kepada sahnya salat. Jelas? Ya, jadi keduanya benar. Tanpa bacaan benar, tanpa mengatakan tadi benar, dikatakan pun baca tadi benar diantaranya. Ya, yang salah siapa? Belum tentu. Yang tidak sholat pun nggak salah karena hukumnya sunnah, Ferguson. Jelas ya. Nah, jadi jangan menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui dasarnya. Paham ya? Baik, teruskan. Jadi fokus ya, fokus lagi. Sudah takbir, kemudian selesai 7 kali. Nah, diam sejenak. Baca iftitah. Ya, silahkan disesuaikan. Iftitah itu banyak, ada lebih daripada 9 doa. Mau baca yang panjang boleh, ya. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, ya. Kemudian disambungkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Boleh. Yang mau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya silahkan, boleh. Atau yang paling pendek pun boleh, silahkan. Ya, jadi silahkan dipilih mana yang paling memudahkan. Setelah takbir, iftitah. Jadi kalau iftitah yang pendek, istiftah yang panjang. Ya. Setelah itu masuk Al-Fatihah, 7 ayat.
Ya, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin selesai. Ya, jadi nanti ada setidaknya menghitung para ulama hadis ada 70 riwayat tentang bacaan bismillah dibagi 4 klasifikasi. Pertama boleh jahar. Ini diambil nanti oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ditunjukkan pada muridnya sampai diikuti mazhabnya. Jahar. Jahar itu keraskan. Setelah selesai iftitah, masuk Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Jelas jahar. Sir. Sir itu silent, yang dengar cuma kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas. 3, tidak dibaca sama sekali. Langsung Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? Kemudian yang terakhir dibaca rakaat pertama dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Anda boleh pilih mana yang paling mudah untuk dipilih. Jelas? Tapi sebelum membaca itu, ta'awudz dulu. Ta'awudz dan sifatnya sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir, silent. Baru Al-Fatihah. Ulang, fokus. Takbir, iftitah, ta'awudz, Al-Fatihah. Setelah waladhdallin, amin, tuntas, baca surah. Surahnya bisa Anda pilih. Ya, berdasar hadis riwayat Al-Imam Muslim menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan salat Idnya, maka di rakaat yang pertama beliau kalau tidak membaca surat Qaf, ya, surah yang ke-50, atau membaca Al-A'la, surah yang ke-87, ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini yang sering dibaca Nabi. Kalau sekiranya ada kemampuan untuk bisa membaca satu di antara surah ini, silahkan dipilih. Apakah Qaf atau Sabbihisma rabbikal a'la. Satu. Adapun kemudian di rakaat yang kedua, setelah selesai waladhdallin, amin, tuntas, maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memilih satu di antara dua surah lagi. Ya, imma surah 54 Al-Qamar, ya, atau surah yang ke-88 Al-Ghasyiyah. Kalau tidak baca Al-Qamar, ya, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini kebiasaan. Kebiasaan yang Nabi kerjakan disebut sunnah, sehingga para ulama mengatakan sunnahnya boleh rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, atau rakaat pertama Qaf, rakaat yang kedua iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Ini pilihan. Kalaupun Anda melihat saat di awal tadi begitu nengok makmum, oh, anak-anak kecil masih baik, ya, istri juga barangkali agak kesulitan, ada ibu mertua sepuh juga mau dibacakan Qaf, mereka belum tentu kuat, ayatnya cukup panjang, ya, bukan hanya mereka nggak kuat, imamnya aja belum tentu hafal misalnya, ya. Atau ala-ala juga demikian, ya. Sudah imam nggak kuat, sudah imam nggak hafal, makmum belum kuat. Atau sudah imam belum hafal, makmum nggak kuat. Nah, maka pilih ala-ala, aduh belum bisa hafal juga ala-ala misalnya. Maka nggak usah susah-susah, baca yang tengah-tengah. Ad-duha. Ya. Wad-duha wal-laili idza saja. Baik, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, baca ad-duha. Rakaat keduanya baca Al-Insyirah, karena duha dan Al-Insyirah itu satu paket penurunannya. Ya, maka saya lebih senang kalau rakaat pertama baca Ad-Duha, kedua Al-Insyirah. Ustadz, saya sulit juga Ustadz bacanya. Nah, ini qadar Allah, ini alhamdulillah, syukur pada Allah saya diberi kesempatan jadi imam seumur-umur di keluarga. Mudah-mudahan hisab jaringan di hari kiamat dan bisa jadi tanda di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah jadi imam di keluarga. Ya, bawa, ini kesempatan. Kalau bisa para ayah di rumah, jangan wakilkan. Kalau bisa Anda, kecuali kalau Anda telah siapkan generasi penerus, anak-anak yang sudah 30 juz, hafid, kebanggaan, silahkan. Tapi kalau Anda mampu lakukan, itu akan meringankan hisab Anda di hari kiamat. Ketika ditanya apa yang sudah kamu kerjakan sebagai seorang ayah, ya Allah, Engkau maha tahu, aku pernah menjadi imam dalam salat Id bagi keluargaku. Dan ini mungkin akan meringankan dari sekian hisab yang akan Allah tanyakan kepada kita. Kalau sulit Ad-Duha, sulit Al-Insyirah, bukan aib. Anda memimpin dengan Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, atau Al-Falaq, atau An-Nas. Tidak ada masalah. Yang penting ada satu lembaran tertuliskan di episode kehidupan kita
bahwa kita pernah jadi kebanggaan di keluarga dengan memfungsikan fungsi keimaman kita, bukan sekedar di rumah tangga, mengurus rumah dan persoalan tangga, tapi juga dalam persoalan konteks spiritual dan untuk akhirat kita. Nah, selebihnya teman-teman, tidak ada beda. Setelah selesai surah yang pertama, ruku seperti biasa, Allahu Akbar, ruku. Baik, kemudian yang tidak, ya, Sami Allahu liman hamidah, seperti biasa saja, seperti Anda salat subuh. Ya, 2 rakaat. Ya, hanya nanti tidak ada kunut. Ya, sepakat kalau Idul Fitri nggak ada kunut ya. Kemudian setelah itu rakaat kedua juga demikian sampai dengan salam. Dan selesai salat Idnya. Baik. Bagi yang di lapang atau di masjid, setelah selesai dilanjutkan dengan khutbah. Sunnahnya. Baik ya? Untuk menyampaikan kegembiraan. Dan khutbahnya singkat padat. Ya, Nabi hanya tersebut dalam riwayat-riwayat, ya, hamadallah wa athna alaih, beliau memuji Allah, ya, kemudian wa wa'adhan nas, menyampaikan nasihat kepada orang-orang, wa dzakarahum, mengingatkan mereka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memerintahkan kemudian kepada Bilal untuk memotivasi orang-orang yang mau sedekah. Nah, ini dasar penyebaran kotak infak gitu ya. Nah, itu dasarnya ada. Hadisnya juga ada, sahih hadisnya, ya. Bahkan nanti disebutkan ada perempuan-perempuan yang nyimpan perhiasannya, nyampaikan hartanya dan sebagainya. Itu dalam konteks yang normal. Dalam kondisi Anda ada di rumah, nah, di sini sebagian besar berpendapat bahwa tuntutan untuk berkhutbah itu lebih ringan, artinya ditiadakan, tidak ada masalah. Karena yang penting dalam sholat Id itu adalah sholatnya. Ya, adapun khutbah itu untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak, orang-orang. Nah, ini di rumah Anda cuma Anda dan keluarga. Jelas gitu kan? Walaupun kalau ingin khutbah tidak dilarang, cukup penuhi rukunnya saja. Ya, paham ya? Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian syahadat, berikan pesan singkat sudah. Ya, kalau enggak bisa pesannya baca ayat takwa, ittaqillah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak hafal juga sampaikan, "Ma, adik-adik sekalian, anak-anakku, yuk kita mulai dengan papa dan kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah." Selesai. Barakallahu li wa lakum, doa tutup. Minta, boleh pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, selesai doa sama-sama. Mungkin suasananya akan berbeda.